Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu Why Leaders Don't Learn From Success, yang diambil dari Harvard Business Review bulan April tahun 2011. Dan bersama kita adalah Pak Nugroho Supangat. Beliau adalah founder dari Dunamis Organizational Services, organisasi yang sangat banyak memberikan services dalam pembelajaran, ya Pak ya. Dan ada pertanyaan dari audiens, Pak. Silakan, Sony. Selamat sore, Pak. Ada juga leaders yang sangat successful dan mereka tetap sukses, tapi begitu mereka tinggal perusahaan itu or something happens to them, perusahaannya dan juga karyawan-karyawannya itu ternyata tidak share leader itu punya vision. Dan juga tangkapan dari luar, kadang-kadang juga dari persepsi customers atau public gitu, perusahaannya sudah tidak sukses lagi karena orang itu tidak ada. Bagaimana successful leader bisa prevent something like this from happening? Oke, ya good question ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat why leaders don't learn from success, katanya gitu kan. Sekarang dalam hal ini why companies don't learn from leader success gitu. Sehingga sukses yang sudah di-create oleh leaders yang tersebut bisa tidak transfer kepada company-nya, tetapi lebih kepada karismatik ya, kepada personal leaders tersebut ya, sehingga ya orang juga percayanya sama leaders tersebut, tidak percaya sama organisasinya. Why it can happen, Pak, and how to prevent it? Kalau why it can happen, barangkali miopanya, barangkali kita terlalu terpesona pada seseorang yang karismatik dan segala macam, which is good ya. Kita kalau if we respect our leaders, I think that's a great assets ya. But then ini kan harus di share his knowledge, his skills ya kesnya tuh. Karena itu sebagian besar perusahaan yang berbahaya dengan pertanyaan Anda kan, yang basically what's in there adalah what happens to organization yang basically is just satu, fokusnya cuma di satu. It's a high risk, very high risk ke situ. Tapi most companies saat ini selalu mengajarkanlah succession planning. Ya, from day zero, as soon as you get into your job, ya sekarang mana kan, the CEO's job is to think about succession planning. Ya, dia aja belum ngapa-ngapain gitu ya, tapi udah mulai memikirkan at least di miopenya ya ke situ. Kemudian dari segi pembelajaran, ya, the learningnya itu, learningnya kan sebenarnya bagaimana kalau sekali lagi kita ngomong ke knowledge management ya. Challenge-nya adalah di setiap kita, we all has yang namanya our tacit knowledge, what's in our mind, ya. How do we make that explicit? Jadi bisa di shareable-nya itu. Kalau enggak kan ya ke orang situ aja. Karena itu kan tuh selalu sering ada namanya community of practice. Ada sekarang disiplin yang mengadakan leaders as teachers. Ya. So if you're a leader, dalam teritori Anda you're a teacher. Ya. Maksudnya dia harus meluangkan waktu, sekian waktu dalam sebulan atau setiap kuartal to actually hold apa namanya classes, ya, bisa formal bisa informalnya itu, karena kembali lagi yang kita lihat kan adalah the sustainability of the organization, not of the leader, ya yang kita harus ini kan, dan jadi to prevent that, ya mau nggak mau don't make your organization a one bullet regime-nya itu loh, ya. Kalau orangnya jatuh, ya, succession planning, the learning organization, jadi bukan the learning leader aja ya, tapi the learning organization, rasanya tuh udah jadi satu hal yang harus ya. Suatu hal yang harus, even in mom and pop shops, ya ke situ, bukan di organisasi aja kan kita akan selalu lihat si bapaknya mulai ngajarin anaknya kan, kamu ini nih nanti kalau aneh lewat, ya kan, ente bisa jalanin, ya, basically kan, sebenarnya kan di situ kan, tetapi this is done in a more formal way gitu, ya, supaya keterusannya. Pak, inti dari artikel ini kan sebenarnya lebih menekankan bahwa faktor-faktor kesuksesan itu bisa karena faktor internal, ada faktor eksternal. So you have to be careful to see what factor internal yang memang membuat itu jadi sukses, faktor eksternal mana yang membuat itu jadi sukses juga, ya. Apakah sebenarnya yang membuat sukses itu faktor internal atau faktor eksternal? Jadi di sini ada dikatakan yang namanya faktor internal kan under our control.
Faktor eksternal itu adalah beyond our control mostly, ya kan. Nah, berarti kalau yang beyond our control itu adalah satu hal yang given, atau dengan kata lain it's about luck gitu ya Pak ya. Ya. Tapi ada orang yang bilang juga there's nothing called luck lah, semua itu in our hands. In your own personal life, menurut Bapak itu ada nggak faktor luck? Oh, banyak sekali, ya. I think I was lucky. I read the book Seven Habits while I was thinking of maybe I should be doing something different. Ya, kayaknya tuh. Ada orang yang bilang, Pak, saya kepengen hidupnya hidup pas-pasan. Maksudnya apa? Pas lagi pengen ini, diangkat gitu ini, ya. Pas kepengen apa, kok dapat rezeki dari sebelah situ, ya. I think luck is everywhere, ya. Dan rasanya sekarang pengakuan kepada bisnis itu kan mestinya nggak boleh jadi tabu, ya. Jadi seakan-akan yang ditabukan adalah karena we had some luck. Terus kita merasa, so we didn't really perform. Jangan ke situ larinya, ya. Dia mengatakan, look, we had some luck di mana tides-nya naik ke atas, ya. Sekarang pertanyaannya lah, tahun depan will it happen again, ya. Nah, kegunaannya kita bicara ini di depan kan adalah untuk manage expectations. Kalau hal yang sama tidak repeat itself, then we know we're going to have a smaller base, ya ke sana tuh. Ini aja untuk realistiknya. Tapi kalau ngomongin luck, of course itu it's part of, ya namanya asiknya hidup kan di situ, ya. Then there's always a lucky break ke sana tuh. But kalau bisa, you make your own luck. Nah itu yang suka orang bilang kan. Bisa. How do you? Why not gitu ya. You make your own luck by making sure, yaitu you have your learning, ya. Don't repeat the same mistake twice, ya ke sana tuh. Dan kalau bahasa yang kita ngatakan adalah you need to be, kita ngomongin leadership ya. Ya, we have a belief that leadership is your action, is not your position. Ya. Jadi semua orang kan, so what are our action that we will undertake ya ke sana tuh. Oke Pak, kembali kita harus break sebentar karena kita harus persilahkan untuk komersial lewat. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, kita break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya, yaitu segmen terakhir dari episode ini. Buat Anda yang berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.